Dalam beberapa riwayat Nabi SAW menggambarkan kalau wanita boleh terlihat bagian wajah dan telapak tangannya seperti kasus kalau orang mau melihat wanita ya. Ataupun dalam bab sholat mereka membuka wajah dan telapak tangan dibolehkan. Dan sekian banyak ya riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Yang jelas di sini telapak kaki bagi wanita adalah bagian dari aurat. Berarti menandakan mereka harus menutupnya. Mereka harus menutupnya. Nah bagi laki-laki justru terbalik. Mereka dianjurkan agar memperlihatkan mata kakinya. Dan kalau ada orang sengaja menurunkan ya, pakaiannya, gamisnya, celananya menutupi mata kaki karena kesombongan, maka berarti dia terancam dengan ancaman ini. Yaitu ya, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa ketemu di Rabu siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan bedah buku yang mulia Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah yang berisikan hadis-hadis pilihan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan ini bab 118 dan 119. Sebenarnya bab 118 ini sudah kita bahas dan singgung pada pertemuan yang lalu tentang anjuran memakai gamis, tapi kita akan ulangi karena sangat relevan dengan bab nomor 119. Dan kita langsung saja teman-teman sekalian untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan agar negara kita selalu menjadi aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan dan kesatuan kita, kemerdekaan kita, dan Allah berikan hidayah para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta Allah mudahkan utang negara kita terlunasi dengan semudah-mudahnya, serta juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong, mendukung program pemerintah yang positif selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita akan langsung masuk teman-teman sekalian hadis atau bab nomor 118, bab anjuran memakai gamis. Di sini diangkat sebuah hadis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis nomor 793 yang berbunyi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan atau beliau berkata, "Kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Baju yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hadis yang hasan. Karena kita membahas tentang masalah atau kitab pakaian, maka kita akan menemukan di sini ada faedah yang penting yang bisa kita ambil, yaitu seorang muslim boleh menggunakan pakaian yang dia sukai, dan landasan hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tanda kutip di sini ya, adalah walibasut taqwa dzalika khair. Maksudnya potongan ayat di sini saya katakan tanda kutip adalah potongan ayat, walibasut taqwa dzalika khair, pakaian bertakwa itu jauh lebih baik. Dan dimaksud pakaian bertakwa adalah pakaian yang tidak menyingkap aurat dan juga tidak masuk pada warna-warna yang tidak dibolehkan dalam syariat ya, atau pakaian khasnya orang-orang kafir sehingga akhirnya menyerupai mereka. Nah, kalau pakaian-pakaian yang indah, yang bagus itu sangat ditekankan ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dan kekal ditilawakan dalam Al-Qur'an oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat nanti, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya. Hai anak Adam, ambillah baju terbaikmu, pakaian terbaikmu pada saat engkau menuju ke masjid. Jadi seorang muslim dianjurkan dan muslim memakai pakaian warna yang pas, motif yang pas, ya, ukuran yang pas, yang memang nyaman dia pakai, dan juga orang-orang bisa melihat dan menilai hal yang positif dari diri dia. Bahkan tidak dibolehkan dalam Islam untuk berpenampilan compang-camping, ya, kecuali memang dia tidak mampu ya. Kemudian juga tidak dibolehkan dalam Islam kalau dia sengaja menjatuhkan citranya, martabatnya, harga dirinya,
ya, sehingga orang lain menilai negatif karena kotornya penampilan, karena berantakannya, ya, atau dia tidak bisa menata tutur kata yang baik. Ini semua ya, sangat dilarang dalam Islam agar seorang muslim berhati-hati, ya. Dan Nabi SAW memberikan banyak contoh dalam riwayat-riwayat beliau, di antaranya pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW di masjid, masuk dalam masjid, kemudian ditemukan dia rambutnya berantakan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat di sekitar beliau, beritahukan kepada orang ini agar dia segera menyisir rambutnya, keluar dari masjid dan menyisir rambutnya, kemudian dia baru masuk ke dalam masjid. Begitu juga Nabi SAW pernah menemukan ada sahabat yang berantakan penampilannya, gitu kan. Lalu Nabi SAW tanya, apa kau punya harta? Dia katakan, ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa saja? Lalu dia sebutkan beberapa jenis hewan ternak yang menunjukkan pada saat itu orang ini mampu. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu. Allah tidak ingin teman-teman sekalian kita berpenampilan buruk. Allah membuat kita pada saat mandi, ya, dan merasa nyaman. Pada saat lepas mandi segar, lebih percaya diri, agar kita menjaga, ya, kesegaran tubuh kita dan kebugaran, memberikan haknya. Dan Allah membuat kita pada saat gerah malah tidak nyaman, ya, supaya kita jangan selalu membiarkan diri kita dalam kondisi gerah. Apalagi ada orang subhanallah walaupun sudah gerah, tetap aja dia tidak merawat dirinya, ya. Kenapa jenazah teman-teman sekalian dimandikan? Kenapa harus dimandikan jenazah tersebut? Padahal sebentar lagi dia akan masuk ke dalam tanah dan mungkin jasadnya akan hancur dimakan oleh tanah itu. Kecuali jasad para nabi-nabi sebagaimana sabda Nabi SAW. Pada saat beliau mengatakan, ya, bacakanlah salawat kepadaku pada hari Jumat karena salawat kami disampaikan kepadaku. Karena para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami disampaikan kepada anda padahal anda sudah, ya, masuk ke dalam tanah dan sudah dimakan oleh tanah jasad anda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad-jasad kami, maksudnya para nabi-nabi. Kalau orang-orang lain dimakan jasad. Tapi kenapa jenazah itu masih dimandikan? Toh sebentar lagi juga kena tanah dan jadi kotor misalnya, kan gitu. Kita kena sedikit aja tanah, maka kita menganggap pakaian kita sudah kotor, apalagi kain kafan warna putih, ya. Tapi subhanallah begitulah Islam mengajarkan. Jadi mau meninggal saja dimandikan, apalagi masih hidup, kan gitu. Anda juga dibuat oleh Allah SWT, hidung Anda sangat suka kalau mencium bau yang wangi. Dan Anda tidak suka kalau mencium bau yang busuk, supaya Anda selalu mencium yang wangi. Dari diri Anda sendiri dan juga di sekitar Anda. Mata Anda suka sekali melihat penampilan yang rapi, yang bersih, penataan yang rapi, kan? Nyaman. Apa yang dijual oleh hotel-hotel, saudaraku seiman? Penataannya. Padahal sebenarnya ada orang, misalnya kayak di kota Jakarta, tinggal di kota Jakarta tapi mesti nginap di hotel. Apa yang dia beli dari hotel tersebut? Toh dia punya tempat tinggal, suasananya, penataannya. Berarti itu punya nilai tersendiri. Bahkan kamar-kamar yang view-nya lebih menarik, misalnya ke view city, misalnya kota, atau view lautan, atau sungai, atau danau, itu akan lebih mahal. Semua itu teman-teman kenapa? Karena dibutuhkan oleh manusia. Ya, secara kejiwaan kita butuhkan. Ini baru di dunia. Makanan yang enak, makanan yang cita rasanya enak, aromanya wangi, ini pasti akan membuat orang lebih suka ingin makan. Begitu juga dengan penataannya. Ya. Pada saat di restoran kita datang misalnya, kita temukan penataannya ditata dengan rapi. Kenapa Anda tidak lakukan itu di rumah? Karena memang itu lebih mendorong sebenarnya jiwa kita untuk mau supaya melakukan atau menata dengan rapi, gitu kan? Apa yang dijual oleh para pelacur-pelacur di luar sana? Penampilannya yang seksi, bajunya, wanginya, godaannya. Kenapa para istri tidak melakukan hal ini? Kenapa mereka justru menggunakan itu sebagai barang dagangan haram mereka? Padahal Anda dalam kondisi halal misalnya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi kita kembali kepada inti bahasan kita, bahwasanya seorang muslim dianjurkan untuk memilih pakaian yang baik. Bahkan ada doa membaca kalau kita pakai baju baru, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah minni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Ya Allah, aku minta kebaikan baju dan kebaikan dari bahan-bahan yang dibuat darinya. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan baju ini. Jangan sampai aku jadi ria, jadi pamer, jadi sombong, ya. Dan bahan-bahan yang dibuat darinya. Nah, ini doa. Juga kita dianjurkan mendoakan saudara kita yang pakai baju baru, pakai baju bagus. Kata Nabi SAW, bacalah tubli wa yukhlifullah. Ya. Semoga kau pakai baju ini sampai, ya, lama, gitu kan. Dan kalaupun sudah rusak, maka Allah semoga gantikan buat kamu. Juga kita doakan ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, dan hidup dan mulia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Jadi kita dianjurkan untuk itu, saudaraku simak. Ya. Di dunia begitu, di akhirat lebih luar biasa lagi. Anda bisa bayangkan bagaimana di surga digambarkan luar biasa. Baju-baju dari sutra, ya.
bagaimana di depan istana atau di istana seseorang mukmin nanti hari kiamat, insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya, itu akan ada pohon mirip dengan buah delima, yang kalau dia ingin berpakaian, maka terbukalah buah tersebut mendekat, seperti lemari ya, tapi dari bentuk seperti delima, di dalamnya ada 70 gaun dengan berbagai macam motif yang sangat indah. Dia tinggal pilih yang mana dia mau, terpakai dalam tubuhnya. Dan kalau baju itu, tempat itu lalu tertutup. Dan pada saat dia mau buka lagi, dia pengen ganti baju dalam hitungan detik pun misalnya, maka akan datang motif yang berbeda, 70 gaun yang berbeda. Begitu seterusnya. Kenapa digambarkan begitu indahnya pakaian di surga? Sampai digambarkan juga kalau wanita di surga, kerudungnya, ya itu, ya, dan di kerudung itu ada permata. Kalau seandainya dia turun ya, di muka bumi itu nampak saja, permatanya di kerudungnya akan menyinari seluruh alam semesta ini. Cahayanya saja. Begitu juga dengan wangi. Kalau seandainya dia menghentakkan misalnya kerudungnya, maka bau wanginya akan tersebar di seluruh ya, alam jagat ini. Jadi begitu gambaran yang luar biasa. Tanahnya surga, kasturi, ya, lumpurnya, minumannya luar biasa, makanannya luar biasa. Ya, buah-buahan, makanan-makanan yang nikmat, pelayan-pelayan yang tampan dan cantik, bidadari-bidadara dan sekian banyak hal. Itu semua menandakan apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita berantakan, kita kotor, kita jorok, maaf ya. Itu juga dengan semuanya termasuk dalam karakter ya. Tutur kata, tatapan mata, jaman tangan, semuanya ini harusnya yang baik, yang ramah gitu kan. Kita boleh tegas tapi kita tidak boleh keras ya. Nah, kalau kita tegas memang pada hal-hal yang dibutuhkan. Tetapi selama itu tidak dibutuhkan, kita selalu masuk ke alam yang menggembirakan ya, menyenangkan baik buat diri kita ataupun orang lain. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran daripada pelajaran hadis ini. Yang pertama, yaitu seorang muslim dianjurkan agar menikmati apa yang Allah halalkan dan memilih yang terbaik sehingga dia pun nyaman dan lingkungannya juga akan menilai positif buat dia. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran, bahwasanya di antara baju-baju Nabi SAW yang paling beliau sukai adalah bermodel gamis ya. Berarti yang kita tahu gamis adalah dari atas sampai ke telururkan ke bawah. Dan ini bukan berarti gamis saja yang dipakai, tidak. Boleh saja orang pakai baju yang dia sukai, dan Nabi SAW juga memiliki beragam macam baju ya. Terkadang juga beliau disilakan menggunakan baju bagian atas dan baju bagian bawah gitu kan. Dalam beberapa riwayat dan kancing bagian baju beliau juga pernah terbuka sallallahu alaihi wasallam, dan sekian hal-hal yang nanti akan kita coba jelaskan pada bab selanjutnya ya. Tetapi di sini Nabi SAW yang paling hobi beliau pakai atau lebih sering adalah gamis itu sendiri. Baik, ini bab nomor 118, ada sebuah hadis dan kita sudah keluarkan 2 buah faedah dari hadis ini. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, bab nomor 119 masuk dalam masalah adab menggunakan pakaian terutama bagi kaum laki-laki ya. Ini ada bab khusus, bab ukuran panjang gamis, lengan baju, sarung dan ujung surban serta haramnya isbal. Nanti akan kita jelaskan masalah isbal itu jika karena kesombongan dan makruh bila tidak karena kesombongan. Ini subjudul yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nanti panjang lebar kita akan jelaskan insyaAllah dalam masalah ini. Baik, kita langsung masuk hadis nomor pertama. Hadis pertama dalam bab ini nomor 794. Dari Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi." Lengan gamis Rasulullah SAW sampai pergelangan tangan. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari riwayat ini kita bisa lihat bagaimana pelajaran pertama kecerdasan wanita yang mulia ini, yaitu Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha, di mana kami selalu sampaikan pada saat belajar hadis, salah satu metode yang kami gunakan adalah setiap sahabat atau sahabiat Nabi yang menjadi penyebab penyebutan hadis, ya, kronologisnya atau menceritakan tentang fi'liyatun Nabi SAW atau perbuatan Nabi SAW, maka berarti menandakan ini satu kelebihan tersendiri, kita jadikan sebagai faedah khusus. Kemudian faedah yang kedua dari hadis adalah bagaimana diceritakan oleh beliau tentunya. Ini berarti tidak menutup kemungkinan masih ada riwayat-riwayat lain ya. Beliau menggambarkan karena beliau pernah melihat Nabi SAW lengan baju beliau panjang sampai ke pergelangan. Berarti lengan panjang yang dipakai ya. Ini secara umum kita tahu lengan panjang apakah kemeja ataupun gamis. Hadis selanjutnya 795 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda,
man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yastarqi illa an ata'ahadahu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarung saya melorot di bawah mata kaki kecuali kalau saya tetap menjaganya atau memegangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan juga sebagiannya. Saya langsung bacakan dulu, ya, ada hadis nomor 796 karena semakna. Hadis setelahnya langsungnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Sesungguhnya pada hari kiamat Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret kain sarungnya karena sombong. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, dua buah riwayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang ancaman yang sangat berat. Ini pelajaran pertama. Ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang sengaja mengulurkan, ya, pakaiannya itu di bawah mata kakinya. Di bawah mata kakinya. Dan tadi saya sempat singgung di awal menyebutkan nama bab ini khusus untuk bagi laki-laki. Kalau perempuan justru mereka harus menutup telapak kaki karena telapak kaki masuk dalam aurat. Ya. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW menggambarkan kalau wanita boleh terlihat bagian wajah dan telapak tangannya seperti kasus kalau orang mau melihat wanita, ya, ataupun dalam bab sholat mereka membuka wajah dan telapak tangan dibolehkan, dan sekian banyak ya riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Yang jelas di sini telapak kaki bagi wanita adalah bagian dari aurat, berarti menandakan mereka harus menutupnya. Mereka harus menutupnya. Nah, bagi laki-laki justru terbalik, mereka dianjurkan agar memperlihatkan mata kakinya. Dan kalau ada orang sengaja menurunkan, ya, pakaiannya, gamisnya, celananya menutupi mata kaki karena kesombongan, maka berarti dia terancam dengan ancaman ini, yaitu, ya, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Ini riwayat atau faedah pertama yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah kedua tentang masalah, ya, Abu Bakar, sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya setelah mendengarkan hadis ini sering kali turun melorot karena Abu Bakar adalah orang yang kurus badannya dan turun pakaian itu, ya, sampai menutupi mata kaki saya kecuali saya jaga. Kadang-kadang melorot lalu saya tarik lagi, melorot saya tarik lagi, gitu ya. Ya, maka mungkin di masa dulu tidak seperti sekarang orang ada sabuk pinggang dan segala macam. Maka mungkin agak repot kecuali beliau sendiri selalu menjaganya. Jadi kalau melorot ditarik lagi atau memegangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Karena itu kan dalam keadaan tidak disengaja. Memang dia melorot turun sendiri, ya. Ini pelajaran yang bisa diambil dari dua buah hadis ini, ya. Jadi hukuman yang sangat berat bagi orang yang sengaja menutup mata kakinya bagi kaum laki-laki karena kesombongan. Artinya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Tentu makna tidak melihat ini adalah Allah tidak akan peduli lagi dengan keadaan dia. Kalau dia punya dosa, ya, lebih banyak daripada amal solehnya, maka sudah akan langsung ke neraka, tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya nomor 797 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Kain sarung yang berada di bawah kedua mata kaki berada di neraka, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini langsung saya hubungkan, ya, dengan hadis selanjutnya, hadis nomor 798 karena sejalan nanti penjelasannya insyaallah. Hadis nomor 798 berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Qala fa qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Qala Abu Dzar, "Khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah?" Qala al-musbil wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka berbicara. Tidak akan memandang dan tidak akan mensucikan atau mengampuni mereka. Dan mereka akan mendapat siksa yang amat pedih. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW mengucapkannya 3 kali.
Lalu Abu Dzar berkata, celaka dan merugilah mereka. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maksudnya orang yang nanti hari kiamat Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan memandang dan tidak akan juga mengampuni dosa-dosa mereka. Maka kata Nabi SAW, orang-orang yang memanjangkan celananya hingga menutupi kedua mata kakinya. Ya. Kemudian orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Dan orang yang menjual atau melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain, al-musbilu izarah, orang yang memanjangkan kain sarungnya melebihi mata kakinya. Dua buah riwayat ini memberikan gambaran kepada kita ya, bahwasanya kalau tadi dua hadis sebelumnya 795 sama 796 disebutkan orang yang menutup mata kakinya karena kesombongan bagi laki-laki, maka berarti Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Kalau dua buah riwayat yang selanjutnya ini lebih umum hadisnya. Yaitu ya, orang menutup mata kakinya bagi laki-laki, sombong atau tidak, maka berarti akan sama hukumannya. Ya di sini dikatakan siapa atau Allah tidak akan melihat, semua yang di bawah mata kaki dari pakaian, maka dia berarti masuk neraka. Ya, berarti kan di sini tidak disebutkan sombong atau tidak sombong. Intinya dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian juga hadis yang 798. 3 golongan yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, tidak diajak bicara, Allah tidak akan lihat mereka, Allah juga tidak akan mengampuni dosa mereka dan bagi mereka azab yang pedih. 4 ancaman. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan yang pertama adalah musbil atau orang yang menutup mata kakinya dengan pakaiannya. Ini bagi laki-laki. Nah, berarti kita lihat dua buah riwayat ini tidak menyebutkan tentang masalah kesombongan. Dari sinilah keluar juga pendapat umumnya ulama bahwasanya bagi laki-laki ya agar dia menghindar dari ancaman ini, maka jangan dia menutup mata kakinya. Dia sombong atau tidak sombong. Kalau dia sombong berarti ada tambahan ancaman dosa. Dia sombong, maka ada tambahan ancaman dosa. Ini pendapat ya ulama. Ada juga pendapat ulama seperti Imam Nawawi di sini menyebutkan dalam buku beliau, kalau beliau mengatakan kalau sombong haram, tapi kalau tidak sombong maka makruh. Ya, bahasa makruh di sini berarti kalaupun orang ada yang mengatakan saya tertutup mata kaki saya bukan karena sombong kok. Tetap makruh. Apa makna makruh? Definisinya adalah kalau mengerjakan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan berpahala. Yang mana Anda pilih? Anda pilih potongan pertamanya. Ya, dari definisi makruh yaitu kalau mengerjakan tidak berdosa. Atau Anda pilih potongan kedua dari definisi itu. Kalau meninggalkan maka berpahala. Tentu saya yakin semua orang muslim yang berakal akan memilih potongan yang kedua. Tidak usah dia berpatokan dengan potongan yang pertama. Yaitu tentang masalah kalau dia menutup, kalau dia mengerjakan maka dia tidak berdosa. Baik, kenapa harus dia paksakan melakukan itu? Sementara kalau dia tinggalkan, dia justru berpahala. Kenapa dia tidak cari potongan yang lebih besar manfaatnya buat dia? Ini kalaupun berpegang pada pendapat orang yang tutup mata kaki, tidak sombong, maka berarti ya dia cuma makruh. Nah ini dalam pendapat sebagian ulama. Tapi umumnya ulama, dan ini juga yang termasuk kami pegangi dan kami sarankan, rekomendasikan, maka kita berpegang dan berhati-hati dengan dua buah hadis yang terakhir. Yaitu, ya, bahwasanya semua orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki, maka hukumnya menjadi haram, sombong atau tidak. Ya, ini pendapat-pendapat ulama yang sudah umum ya diketahui oleh di publik pun bisa atau di media sosial bisa dibaca tentang perselisihan pendapat yang ada di antara mereka. Tapi saya sudah katakan tadi, ya untuk berjaga-jaga dan kami rekomendasikan lebih baik Anda berpegang pada pendapat umumnya ulama yang mengatakan bahwasanya sombong atau tidak sombong maka hukumnya dilarang, diharamkan. Karena memang ada ancaman di sini ya. Kata Nabi SAW di hadis nomor 797, ma'asfara minal ka'baini minal izari fahiya finnar. Semua pakaian yang menjulur sampai menutup mata kaki bagi laki-laki, maka dalam api neraka. Gitu kan? Baik, jadi pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil adanya larangan ya dari Rasulullah SAW setiap muslim laki-laki untuk menutup mata kakinya. Dan kami lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan ini hukumnya haram atau dilarang sehingga lebih baik Anda menghindari untuk menutup mata kaki tentunya ya. Tanpa menyalahkan kalau misalnya ada orang yang berpendapat mengatakan bahwasanya itu cuma makruh saja. Dan kami sudah berikan jawaban tadi, kalaupun Anda berpegang pada pendapat yang makruh saja bagi laki-laki yang menutup mata kakinya karena tidak sombong, maka saran kami tetap kembali kepada definisi makruh itu. Ulama fikih mengatakan makruh adalah mengerjakannya tidak berdosa, tapi meninggalkannya berpahala. Maka tentu sarannya lebih baik Anda meninggalkan supaya Anda berpahala. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis adalah adanya larangan ya
dan ancaman yang sangat berat bagi orang yang mannan. Makna mannan adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Dan ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian di bahasan tentang sedekah ya. Saya selalu sarankan untuk mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Nah, di antara ayat-ayat tersebut ada yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau orang bersedekah, di antara syarat agar bisa menerima pahala yang sempurna adalah tidak menyebut-nyebut kebaikannya, tidak menyakiti perasaan orang yang menerima, ya. Ini tidak memilah-milah, ya, mana yang buruk baru kemudian disedekahkan, yang baik malah dia nikmati misalnya. Maka ini semua ada syarat-syarat agar diterimanya sedekah tersebut dan maksimal dalam meraih pahala. Nah, di antaranya adalah tidak boleh menyebut-nyebutnya, ya. Jadi tidak boleh menyebut-nyebutnya. Kalau Anda bantu-bantu saja, udah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting orang itu mengekspos atau tidak. Malah kalau perlu Anda titip pesan agar jangan diekspos. Nah, itu penting sekali. Kemudian pelajaran ketiga yang terakhir adalah adanya juga ancaman, dan ini termasuk golongan ketiga yang diancam. Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak ajak bicara, Allah tidak akan lihat, Allah juga tidak akan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka di timbangan amal, serta Allah siapkan azab yang pedih. Yaitu orang yang bersumpah agar dagangannya laris dengan sumpah bohong. Misalnya demi Allah belum sampai modalnya. Ya, supaya pembeli membeli dengan harga yang dia harapkan, ya, atau diharapkan oleh penjual. Ini tidak boleh teman-teman sekalian. Kita harus berprinsip sebagai seorang muslim dalam hal apapun yang kita kejar adalah keberkahannya. Mana keberkahan adalah kecukupan yang Allah berikan. Transaksi jual beli teman-teman, walaupun misalnya keuntungannya tidak besar, ya, tapi pada saat seseorang itu jujur, maka itu akan sangat luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang transaksi, pembeli dan penjual, itu punya hak khiyar, memilih lanjutin transaksi atau tidak, selama mereka belum berpisah. Ya. Fa'in sadaqa wa bayyana, ya, burika fi bai'ihima. Kalau mereka jujur, keduanya mereka transparan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Fa'in kadaba wa katama, atau katama, ya, rufi'a barakatu bai'ihima. Kama qala Nabi SAW, dan kalau mereka berdua menyembunyikan dan dusta, maka berarti Allah akan angkat keberkahan transaksinya. Nah, makna di sini keberkahan adalah walaupun itu barang bekas yang dibeli oleh oleh pembeli, maka akan berkah, akan bertahan lama produk itu sama dia. Mobil bekas kah, motor bekas kah, rumah bekas, apa saja. Begitu juga penjual akan mendapatkan keberkahan dari uang yang dia dapatkan walaupun tidak besar, tapi akan banyak sekali manfaat daripada uang yang dia dapatkan itu. Nah, ini makna berkah. Dan sebaliknya kalau mereka bohong, mereka curang dalam masalah ini, menutupi aib produk misalnya, ditanyakan motor ini pernah tabrakan nggak? Oh, nggak pernah, padahal sebenarnya sudah pernah tabrakan. Ya. Maka berarti Allah akan angkat keberkahan daripada transaksi tersebut. Kalau produk itu pun dibeli, maka tidak akan bertahan lama, misalnya diangkat keberkahannya, ya, tidak nyaman untuk dipakai misalnya, dan orang yang menjual pun ya tidak akan sadar kemana uang yang dia pakai, habis begitu saja. Nah, ini yang dimaksud dengan hadits ini tentunya. Baik, kita masuk langsung hadits nomor 799. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-isbalu fil izar wal qamisi wal imamati man jarra syai'in khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu atau melebihi batas yang dilarang oleh Nabi SAW ada terjadi pada kain sarung. Semua yang menjulur menutup mata kaki, ya, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas tidak terhitung, ya, seperti kaos kaki misalnya, itu kan dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah. Itu terjadi isbal, larangannya untuk memanjangkan itu di kain sarung, gamis, dan juga surban. Ya, biasanya kain surban kena terlalu panjang sampai ada yang menjulur sampai ke dekat kaki misalnya, ya, atau di bawah mata kaki. Barang siapa yang menyeret sesuatu darinya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya atau melihat kepadanya pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayatkan Abu Daud dan juga An-Nasai dengan sanad sahih. Baik, langsung kita masuk teman-teman sekalian ke faedah daripada hadis ini. Faedah yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW untuk isbal atau menutupi, ya, mata kaki di pakaian-pakaian yang kita kenakan. Ya, ini larangan, itu disilakan dengan isbal. Kemudian yang kedua faedahnya, rincian dari Nabi SAW jenis pakaiannya. Apakah itu sarung, apakah itu gamis. Kalau kita sekarang masuk celana panjang misalnya, terutama bagi laki-laki, jangan sampai menutupi mata kaki sebagaimana kita jelaskan di hadis sebelumnya tadi.
Kemudian juga imamah. Ya, imamah biasanya dipakai di kepala, dilingkarkan. Nah, ada kain lebihnya itu tidak boleh sampai menutupi juga mata kakinya. Dan kalau ada yang melakukannya, ya itu semua, maka dia termasuk melakukan pelanggaran. Ya, kemudian, faedah ketiga dari hadis adalah larangan untuk sombong, baik dalam semua hal dan secara khusus dalam bahasannya adalah pada saat menggunakan pakaian tersebut. Hanya untuk pamer, memperlihatkan kesombongannya dengan pakaian tersebut, maka ini hukumnya menjadi haram dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lihat dia pada hari kiamat nanti. Selanjutnya hadis nomor 800 ya. Ini urutan hadis dari awal kita belajar urutan 800 dan dalam bab ini kita ada sampai 805 ya hadis-hadis dan semoga Allah mudahkan kita coba membaca semuanya insyaallah. Hadis nomor 800 berbunyi dari Abu Jurai bin Sulaim radhiyallahu anhu, dia berkata atau beliau berkata, ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'ih la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaika assalam ya Rasul, alaika assalamu ya Rasulullah. Marratain. Qala la taqul alaika assalam. Alaika assalamu tahiyyatul mauta. Qul assalamu alayka. Qala qultu anta Rasulullah. قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض فكر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تصبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبد ولا بعير ولا شاة ولا تحكرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. Terjemahannya, ini perkataan dari sahabat yang mulia Abu Jurai bin Sulaim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya melihat seseorang yang ucapannya menjadi rujukan orang-orang. Dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali mereka merujuk kepadanya. Lalu saya pun bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Rasulullah atau utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu saya berkata, alaikassalam wahai Rasulullah. Dua kali, maka beliau bersabda, jangan mengucapkan alaikassalam ya, untuk musalam. Ya. Karena itu adalah penghormatan kepada orang yang sudah mati. Tapi ucapkanlah assalamualaikum. Atau semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Maka Abu Jurai berkata, saya bertanya, Anda utusan Allah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya adalah utusan Allah. Allah adalah Tuhan yang apabila kamu bertimpa atau tertimpa kesusahan lalu kamu berdoa kepadanya, pasti dia menghilangkannya darimu. Apabila kamu tertimpa musim peceklik, lalu kamu berdoa kepadanya, pasti dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Apabila kamu berada di tanah tandus atau gurun, lalu hewan tungganganmu hilang, kemudian kamu memohon kepadanya, maka pasti dia akan mengembalikan kepadamu. Abu Jurai berkata, saya berkata, berwasiatlah kepadaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sekali-kali kamu mencaci maki siapapun. Maka Abu Jurai mengatakan, maka setelah saya mendengarkan wasiat itu, saya tidak pernah mencaci maki seorang yang merdeka, hamba sahaya, tidak pula unta dan kambing. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, dan janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Dan kamu harus berbicara dengan saudaramu dengan wajahmu yang cerah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah bagian daripada kebaikan. Dan angkatlah kain sarungmu sampai ke pertengahan betis. Jika kamu tidak mau, maka sampai kedua mata kaki dan jauhilah isbal atau menutupi mata kaki. Karena itu adalah termasuk kesombongan. Di situ ada putusan nomor 579, Imam Nawawi mengatakan kesombongan yaitu merendahkan orang lain dan rasa bangga kepada diri sendiri atas orang lain. Dan sungguhnya, lanjutan hadisnya, sungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Apabila ada orang yang mencacimu dan mencelamu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu, maka janganlah kamu membalas mencelanya dengan sesuatu yang mana kamu ketahui ada padanya. Karena sungguhnya akibat buruk dari hal itu akan kembali kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan juga Tirmidzi dengan sanad sahih, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik,
Dari hadis yang cukup panjang ini kita langsung saja ngambil pelajaran dan faedahnya teman-teman sekalian. Yang pertama kecerdasan Abu Juraih bin Sulaim radhiyallahu anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menukil kepada kita kronologis penyebutan hadis yang kebetulan memang pada saat itu terjadi langsung pada beliau radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua dari hadis ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rujukan bagi setiap orang beriman dalam segala hal. Di sini disebutkan oleh Abu Juraih bagaimana perkataannya selalu dijadikan rujukan dan setiap ada apa-apa selalu orang kembali kepadanya. Dan memang itulah salah satu tujuan daripada diutusnya baginda Nabi SAW. Beliau menjadi mubasysyiran wa nadhira, penyampai berita gembira bagi orang-orang yang patuh dengan pahala yang besar, kebahagiaan hidup di dunia, masuk ke surga di akhirat, dan juga nadhira, pemberi peringatan ya kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan ancaman hukuman di dunia, ancaman di kuburan, ancaman di neraka nanti. Maka ini adalah memang pantas untuk dijadikan rujukan karena beliau adalah penyelamat bagi kita, ya, juru penyelamat bagi semua manusia tentunya adalah baginda Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran agar kalau salah mengucapkan assalamu alaikum, ya, dan bukan kita balik alaikassalam, ya. Karena kalau kita mulai dengan alaikassalam untuk musalam, maka kata Nabi SAW ini untuk orang mati. Ya. Tapi kalau orang yang hidup, kita mengatakan assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurahkan untukmu. Doa untuk orang masih hidup. Jadi dalam metodika bahasa Arab memang ada perbedaan dalam menggunakan bahasa ini. Jadi kita jangan mengatakan alaikassalam, tapi kita balik assalamu alaika atau assalamualaikum. Ya. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat dari hadis yang perlu ditekankan adalah bagaimana seseorang boleh bertanya dan memastikan tentang siapa atau status seseorang. Misalnya di sini Abu Juraih radhiyallahu anhu bertanya, apakah Anda utusan Allah? Boleh Anda bertanya, apakah Anda seorang alim? Apakah Anda seorang ustadz? Apakah Anda seorang kiai? Sebelum Anda bertanya, supaya Anda tahu, Anda bertanya pada ahlinya. Ini juga masuk dalam bidang umumnya. Kalau Anda bisa Anda mengatakan misalnya, apakah Anda seorang insinyur? Apakah Anda seorang dokter? Sebelum Anda konsultasi supaya Anda tahu, oh ini orang yang tepat untuk saya konsultasi. Ini disebutkan bagaimana Abu Juraih pada saat orang mengatakan pun dia adalah Rasulullah, beliau masih bertanya, apakah Anda utusan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima dari hadis adalah bagaimana perlunya seseorang meyakini tentang risalah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di sini Nabi SAW ingin membuat Abu Juraih lebih yakin lagi dan memastikan kalau saya bukan cuma sekedar utusan Allah, tapi perlu kamu tahu Allah ini adalah disebutkanlah ciri-ciri Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah Tuhan yang apabila kamu tertimpa kesusahan lalu kamu berdoa kepadanya pasti dia akan menghilangkan. Berarti Nabi SAW sekaligus mengajarkan tauhid kepada Abu Juraih. Ya, ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana pentingnya seseorang menjelaskan, ya, selain status dia juga menjelaskan tentang apa atau sedikit memberikan gambaran tentang status dia. Misalnya seorang dokter, lalu kemudian dia menggambarkan tentang sedikit ilmu dia tentang masalah dokter tersebut, kesehatan misalnya, supaya orang lebih yakin. Nah di sini contoh itu saja. Dalam ilmu agama juga sama. Apakah Anda seorang kiai, seorang ustadz, maka dia mengatakan iya. Dan sebagai buktinya saya pernah menekuni S1 di bidang ini misalnya. Boleh saja, ya. Bukan karena sombongan, tapi karena untuk memberikan keyakinan kepada orang tersebut, kalau memang betul, saya termasuk orang yang boleh ditanyain tentang masalah itu. Sini Nabi SAW ingin menekankan sekaligus mengajarkan tauhid kepada Abu Juraih. Dia mengatakan, iya saya utusan Allah. Dan Allah itu adalah zat yang kalau kamu sedang ditimpa kesusahan dan kamu memohon kepadanya, dia akan memberikan. Plus lagi, apabila kamu tertimpa musim paceklik, lalu kamu memohon atau berdoa kepada yang pasti dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Jangan minta kepada selain Allah. Dan apabila kamu berada di sana tandus dan atau gurun dan lalu hewan tungganganmu hilang, lalu kamu mohon kepadanya maka dia akan mengembalikannya. Artinya tidak ada yang mustahil, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohonlah hanya kepada Allah. Ini pengajaran tauhid. Pelajaran yang keenam yang bisa diambil dari hadis adalah pentingnya seseorang minta nasihat, minta wasiat kepada ahlinya, ya. Kalau Anda dokter misalnya Anda minta tolong rekomendasi obat apa, resep apa, ya. Nah begitu juga dengan para ustadz, para kiai, para ulama, Anda minta kepada mereka tolong wasiatkan saya, tolong nasihatin saya, apa pendapat Anda. Maka ini hal-hal yang sangat baik. Makanya Luqman Al-Hakim alaihissalam
salah satu Nabi Allah yang tidak masuk dalam 25 Nabi dan Rasul, tapi Allah kekalkan nama dalam Al-Quran, surah Luqman. Ini Luqman AS, pendapat yang kuat adalah beliau seorang Nabi. Beliau pernah wasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anakku, duduklah dan bersimpulah di depan para ulama dengan kedua lututmu. Karena mereka itu adalah pembawa cahaya hikmah atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana dan mereka yang sebagaimana alam semesta terterangi dengan cahaya matahari, dan juga sebagaimana mereka itu seperti ibarat air hujan yang turun yang membuat tanah-tanah tandus bisa subur. Nah, berarti memang kembali kepada mereka untuk bertanya. Ini penting ya. Nah, di sini dia mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Jadi boleh kita minta wasiat, minta nasihat ya. Pelajaran ketujuh dari hadis adalah wasiat Nabi SAW yang pertama. Ini pelajaran ketujuh dari hadis, yaitu tidak boleh mencaci maki siapapun. Tidak boleh mencaci. Dan di sini makna jangan kamu caci maki siapapun. Maka Abu Juraih langsung faham dengan sangat luar biasa. Mungkin kalau sebagian orang tidak membaca riwayat ini, atau mungkin tidak berfahaman seperti Abu Juraih, Allah tidak ilhamkan dalam hatinya, mungkin dia faham hanya tidak boleh mencaci maki manusia. Tapi Abu Juraih dengan izin Allah SWT faham hal yang sangat luar biasa. Dan ini dia tuangkan dalam riwayat ini sehingga juga jadi pelajaran buat kita. Dia mengatakan setelah Nabi SAW mengatakan jangan kamu caci maki siapapun, dia mengatakan mulai detik itu saya tidak pernah mencaci maki. Baik itu orang merdeka atau hamba sahaya. Di masa dulu ada hamba sahaya. Bahkan hewan-hewan pun. Aku tidak pernah mencaci maki. Unta, kambing, kalau kita sekarang mungkin tunggangan, kendaraan, pohon, apa saja. Pakaian, makanan, tidak boleh semua dicaci maki. Kita pernah jelaskan di bab makan ya, bagaimana Nabi SAW riwayat disebutkan kalau beliau tidak suka makanan, maka beliau tidak mencelahnya, tapi beliau cukup meninggalkan saja. Ya, karena itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita memahami pentingnya seseorang tidak mencaci maki siapapun. Kalau kita lihat ada kekurangan pada diri seseorang, tidak ada pada diri kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, siapa yang melihat sesuatu pada orang lain tidak ada pada dirinya, maka sebaiknya dia membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan untuk orang itu. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan dengan hamba-hambanya yang lain. Jadi jangan caci maki orang lain, jangan hina. Apapun itu. Kalau tidak suka kita lihat, cukup kita hindarkan pandangan kita bersyukur kepada Allah SWT tidak menimpa kita, atau kita berikan masukan orang tersebut supaya dia misalnya mengubah penampilannya, menata rumahnya, atau apa saja, kita berikan masukan supaya dia bisa berubah dari keadaan dia buruk atau terpuruk menjadi lebih baik. Pelajaran ke-8 dari hadis, wasiat kedua Nabi SAW, dan jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Dalam riwayat lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a hatta an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau pelit-pelit dengan satu kebaikan walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Itu paling mudah, senyum saja, ya. Maka itu disebutkan juga di sini Nabi SAW, dan kamu harus berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Itu diantara rincian daripada jangan anggap remeh satupun kebaikan. Ya, di sini jangan anggap remeh walaupun ibadah sunnah, walaupun sederhana. Apa yang sedang di depan mata kita, maka itu langsung segera kita raih peluangnya untuk mengerjakannya. Kalau kesempatan saat itu kita baca Quran, kesempatan pada saat itu kita sholat, sedekah, zikir. Jangan pernah lalaikan dan menganggap kalau ada peluang beribadah terlintas, lalu nanti aja. Padahal peluangnya belum tentu bisa terulang. Ini pelajaran ke-8 dari hadis. Jangan pernah anggap remeh perbuatan baik. Dan termasuk, ya, masuk pelajaran ke-9. Rinciannya adalah, tapi kita bisa masukkan ini. Kamu harus berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Atau ceria. Nah, sebenarnya dia rincian atau masuk dari bahasan poin sebelumnya ya. Tapi di sini kita perlu tambahkan. Ya, dia bisa masuk faedah ke-9. Kalau anjuran Nabi SAW agar selalu ceria di depan orang-orang. Ya, jangan tunjukkan kesedihan. Dan kita juga jangan tunjukkan kesombongan, muka masam, emosional. Ya. Bagaimana kita tunjukkan kebaikan di depan saudara kita. Tentu ini kita berbicara idealnya dan sedang lagi tidak ada masalah ya. Beda kalau kita sedang berhadapan masalah dengan seseorang, tidak mungkin kita senyum dengan dia. Nabi SAW pernah marah dengan para ummahatil mukminin dan beliau tunjukkan kekesalannya dengan berubahnya raut wajah beliau SAW karena terjadinya hal-hal yang tidak disenangi. Itu wajar saja, normal ya. Tapi kita bicara kalau tidak ada masalah, kenapa harus berwajah musam atau misalnya menunjukkan kekesalan padahal sebenarnya tidak terjadi pada hal tersebut. Kemudian pelajaran yang
mungkin yang ke-10 ya, kita bisa bahasakan begitu. Maaf kalau urutannya saya keliru ya, tapi pelajaran selanjutnya, tadi yang ke-7 itu wasiat pertama Nabi SAW tentang tidak boleh caci maki orang. Yang ke-8 tidak boleh menganggap remeh perbuatan buruk. Yang ke-9 ya harusnya berbicara bertemu dengan saudara kita dalam kondisi kita ceria. Betul ini berarti yang ke-9. Yang ke-10 adalah ya sesungguhnya demikian itu adalah bagian daripada kebaikan. Angkatlah kain sarungmu sampai ke pertengahan betis. Nah ini pelajaran yang ke-10. Ini jadi saksi bahasan kita. Adanya anjuran Nabi SAW kepada Abu Jurai untuk mengangkat kain sarung atau celananya ya di atas mata kakinya. Kemudian ya kata Nabi SAW sampai ke pertengahan betis. Dan ini yang paling afdol. Ini berarti ada penyebutan tentang batasnya pertengahan betis ya. Kemudian kalau kamu tidak mau, maksudnya belum bisa, minimal kamu harus taruh di atas mata kakimu. Lalu beliau mengatakan, ya, dan jauhilah isbal, menjulurkan justru menutup mata kaki. Karena itu termasuk dalam kesombongan. Nah, dalil ini, hadits ini, menjadikan kelompok tadi kedua yang mengatakan haramnya menutup mata kaki bagi laki-laki, bagi hadits ini. Ya, beliau atau para ulama mengatakan, di sini penyebutan sabda Nabi SAW, ya, kalau orang isbal, walaupun dia tidak niat sombong, tapi akan membawanya pada kesombongan. Karena kata Nabi SAW, karena itu termasuk bagian dari kesombongan, yaitu menutup mata kaki bagi kaum laki-laki. Ini pelajaran yang ke-10 dari hadis, adanya larangan untuk isbal. Ini saksi bahasan kita. Ya. Kemudian pelajaran yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kesombongan dan juga ya, sombong itu adalah sifat khasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis kursi, sesungguhnya kesombongan itu dan kebesaran adalah pakaianku. Ya. Siapa yang menyaingiku di situ maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Ya. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang bisa diambil yaitu larangan dari Nabi SAW untuk membalas cacian dan celaan orang lain. Walaupun sebenarnya ada pada kita. Misalnya kita melakukan satu perbuatan lalu dicela, kita tidak usah balas. Ya karena nanti perbuatan dia itu justru akan kembali kepada dia juga. Akan ada akibat dari perbuatannya itu. Hukuman dari perbuatannya itu. Dan ini sebuah pesan yang penting sekali teman-teman sekalian. Kita harus yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha mengetahui, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak tinggal diam. Kalau ada orang yang menzalimi Anda, tidak usah Anda khawatir. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengan Anda dengan caranya ya, dan luar biasa kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatur strategi. Makanya Allah SWT mengatakan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Para orang-orang itu mengatur tipu daya dan aku pun mengatur tipu daya itu. Ya. Dan Allah SWT mengatakan ayat lain, inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya itu sangat kuat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala lebih kuat. Jadi kita tidak usah membalas agar kita bisa meraih pahala dari perbuatan buruk orang tersebut. Ya. Karena kalaupun ada kesalahan dalam diri kita, orang itu tidak punya hak untuk menyalah-nyalahkan kita. Dia bisa menasihatin, memberikan masukan, ya, tapi bukan berarti harus mencelah, ya, apa diri kita karena misalnya kita melakukan satu pelanggaran, gitu kan? Hadis nomor 801 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilun izara, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab fatawadda." Fadhahaba fatawadda, thumma jaa'a فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. Tidak ada kata Abu Hurairah, tak kala ada seseorang yang sedang sholat dengan sarung yang isbal menutup mata kakinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, pergi dan berwuduklah. Dia lalu pergi berwuduk kemudian kembali. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi kepada dia, pergi dan berwuduklah. Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau atau anda memerintahkannya berwuduk kemudian anda diam terhadapnya? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya dia tadi sholat dengan sarung yang isbal. Dan sungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang berpakaian isbal. Hadis ini riwayatkan Abu Daud dengan sanad sahih dan juga berdasarkan syarat Imam Muslim. Riwayat ini teman-teman langsung saja kita ambil faedahnya. Faedah yang pertama dari hadis kecerdasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah sering kita bilang ya. Pada sahabat dia menjadi penyebab menyampaikan dia penyebab kronologis hadis, atau misalnya dia menyampaikan penyebab kronologis hadis, atau dia menceritakan tentang salah satu ya
perbuatan Nabi SAW yang bisa sampai kepada kita sebagai sebuah hukum dan informasi, ini sebuah faedah sendiri. Ya. Faedah yang kedua dari hadis, selain yang pertama keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tentang batalnya sholat orang yang sholat sementara dia isbal. Hukumnya batal, ya, kecuali memang dia tidak sengaja pakaiannya atau sarungnya melorot, lalu kemudian dia berusaha menariknya kembali, maka itu berbeda. Tapi kalau dia sengaja dalam kondisi sholat dan mata kakinya tertutup bagi kaum laki-laki, maka jelas dalam lafaz hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang musbil atau menutup mata kakinya. Ya, berarti kalaupun ada pendapat tadi yang mengatakan bahwasanya isbal itu hukumnya hanya makruh, itu di luar sholat. Kalau dalam sholat itu jelas hadisnya dia akan membatalkan sholat tersebut. Oleh karena itu tidak boleh kita sholat dalam kondisi, terutama laki-laki untuk menutup, atau dalam kondisi menutup mata kaki kita. 3 buah hadis terakhir, 802 sampai 805. 802 ini cukup panjang, hadisnya saya akan bacakan. Dari Qais ibn Bishr At-Taglibi, beliau mengatakan, saya diberitahu oleh bapakku, dia adalah teman dekatnya Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Kana bi Damashqa rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ibnu Hanbaliyah wa kana rajulan mutawahhidan qallama yujalisun nas innama huwa salah fa idza faraga fa innama huwa tasbihun wa takbirun hatta ya'ti ahla famarra bina wa nahnu 'inda Abi Darda faqala lahu Abu Darda kalimatun tanfa'una wa la tadurruk qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faqadimat فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الجفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول لا يبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يداه بالصدقة لا يقبلها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. Terjemahannya, kata perawi hadis kita Qais ibn Bishr At-Taglibi rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan, saya diberitahukan oleh ayah saya dan dia adalah teman dekatnya Abu Darda. Di Damaskus ada seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Hanbaliyah radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang yang senang menyendiri, jarang bergaul dengan orang lain. Keluarnya hanya untuk sholat. Jika sudah selesai sholat, yang dilakukannya hanya tasbih dan takbir hingga dia mendatangi keluarganya atau pulang. Maka orang itu melewati kami ketika kami sedang duduk di samping Abu Darda. Maka Abu Darda pun berkata kepadanya, ucapkanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu. Sampai sini dulu, karena hadisnya cukup panjang, kita langsung ambil faedah. Ya. Faedah pertama dari hadis adalah keutamaan tabi'in ini, yaitu Qais bin Bishr At-Taglibi, di mana beliau penyebab daripada disebutkannya riwayat-riwayat ini dari sahabat Nabi, lalu dinukil dari Nabi SAW. Ya, ini pertama. Faedah kedua dari hadis adalah kedudukan Ibnu Hanbaliyah radhiyallahu anhu, dan ini nama sahabat jarang sekali diketahui, di mana memang beliau terkenal sekali di negeri Syam
sering menyendiri, jarang interaksi sama orang kecuali darurat saja. Dan selalu kalau keluar rumah hanya untuk sholat, dan selebihnya berzikir kepada Allah, tasbih dan takbir sampai pulang ke keluarganya. Dan ini harusnya menjadi sikap orang mukmin. Ini faedah kedua dari hadis. Pentingnya seorang mukmin berinteraksi sama orang-orang di hal-hal yang diperlukan. Jadi tidak perlu setiap saat selalu keluar, habisin waktu ngobrol kosong kepada orang lain, apalagi mencari tahu masalah-masalah orang lain atau aib-aib orang lain, ini tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi dia hanya sibuk dengan dirinya, kecuali darurat dia baru berinteraksi, apalagi itu merupakan kewajiban dia. Ini penting sekali. Sisanya harus diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, pentingnya seseorang untuk meminta ilmu dan penyampaian dari seseorang yang dianggap ahlinya. Di sini diambil dari perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu kepada Ibnu Hanbadiyah, ucapkanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan. Maksudnya ini permintaan yang santun agar engkau menyampaikan kepada kami nasihat. Ya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana pelajaran keempat, tawaduknya Abu Darda radhiyallahu anhu. Sebenarnya Abu Darda orang yang alim. Sahabat Nabi yang mulia, banyak menukil hadis. Tapi beliau tidak menutup diri untuk bertanya kepada orang yang mungkin dianggap memiliki ilmu yang mungkin dia belum ketahui. Jadi boleh saja. Ustadz bertanya pada ustadz, kiai pada kiai, itu biasa aja. Ya, tidak boleh kita menganggap karena kita, oh saya selevel sama dia, sama-sama ustadz, tidak usah saya bertanya. Tidak usah saya dengar ceramahnya. Atau sama-sama kiai, tidak usah saya dengar ceramahnya. Toh saya juga kiai. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana seorang muslim, dia berusaha untuk selalu menarik faedah dari siapa saja. Ya. Bahkan Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ilmu yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, saya pernah bermimpi Umar bin Khattab memiliki pakaian yang panjang menjulur ke belakang dan bercahaya putih. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa anda takwilkan? Kata Nabi SAW, ilmu yang luas. Umar bin Khattab menjadi rujukan dalam ilmu. Tapi di majelis beliau, di masa khilafah beliau, sering kali beliau bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada para tabi'in, bertanya kepada para tamu untuk mendapatkan tambahan informasi ataupun ada pengalaman-pengalaman spiritual atau secara keimanan yang menambah keimanan itu. Ini pelajaran keempat. Pelajaran yang kelima, wasiat yang disampaikan oleh Ibnu Hanbadiyah. Ini pelajaran kelima. Ya. Yaitu beliau mengatakan Rasulullah SAW mengirim satu pasukan. Ketika pasukan itu kembali, seseorang dari mereka datang dan duduk di majelis Rasulullah SAW. Lalu dia berkata kepada yang ada di sampingnya, seandainya kau menyaksikan kami sewaktu kami bertemu dengan musuh, maka fulan menyerang musuh dan menikamnya sambil berteriak, ya, terimalah ini dariku. Aku adalah pemuda dari Bani Ghifar. Bagaimana pendapatmu tentang teriakan tadi? Maka orang-orang yang ada di samping menjawab, menurutku pahalanya telah batal. Lalu hal itu didengar oleh orang lain dan dia pun berkomentar, menurutku hal itu tidak masalah. Maka dua orang tadi berbantah-bantahan hingga didengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, tidak apa-apa jika dia diberi pahala dan dipuji. Maka saya melihat Abu Darda bergembira dengan hal tersebut. Seketika dia mengangkat kepalanya, melihat kepada Ibnu Hanbadiyah lalu berkata, apakah engkau mendengar langsung dari Rasulullah SAW? Maka dia menjawab, iya. Ibnu Hanbadiyah menjawab, iya. Dia terus mengulang-ulang kepadanya hingga saya berkata, sungguh dia hampir duduk di atas kedua lututnya. Ya, maksudnya Abu Darda terus mengulang-ulangnya. Apa kau dengar dari Rasulullah? Dia mengatakan iya. Diulangi lagi. Apa kau mendengar dari Rasulullah SAW? Maka dia mengatakan iya. Terus saja begitu diulangi agar memastikan memang itu dari hadis atau dari Nabi SAW. Faedah kelima dari hadis yang bisa diambil adalah wasiat pertama Nabi SAW, ya, yang bisa diambil dari Ibnu Hanbadiyah, yaitu apa hukumnya kalau seseorang lagi berhadapan dengan musuh, kemudian pada saat dia sedang menyerang musuh karena dia geramnya sama musuh yang memusuhi Islam, maka dia pada saat memerangi musuhnya dia mengatakan, ketahuilah saya adalah si fulan dari suku ini, ya. Kemudian dia membunuh musuhnya. Apakah itu termasuk perbuatan yang menghilangkan pahala jihadnya? Maka di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat yang mengatakan kalau gitu pahalanya hilang. Kenapa dia harus nunjukin seakan-akan dia sombong di situ, nunjukkan saya adalah dari suku Ghifar, si fulan misalnya. Yang satu mengatakan tidak, nggak masalah, kan dari medan perang. Maka Nabi SAW memastikan itu bukan riya. Dan itu dalam peperangan dibolehkan, ya. Ini seperti juga contoh dilakukan di Syammah Abu Dujana radhiyallahu anhu di perang Uhud, di mana beliau menggunakan imamah merah, kemudian sengaja mengangkat pedangnya dan menunjukkan kalau dia adalah orang yang ya akan siap melawan musuh. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya gaya seperti ini, ada kesombongannya di hadapan musuh, itu dibenci oleh Allah. Kecuali di dalam kondisi seperti ini. Atau di dalam kondisi berperang. Ini pelajaran kelima dari hadis bahwasanya orang kalau lagi berperang boleh menunjukkan
keberaniannya kepada musuh dan tidak dihitung sombong oleh mengatakan pada saat dia sedang mengalahkan musuhnya, saya adalah si fulan dari suku ini. Pelajaran yang keenam yaitu perkataan selanjutnya. Ya. Bishr berkata, di hari lain Ibnu Handalah lewat lagi di depan kami. Maka Abu Darda berkata kepadanya, ucapkanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu. Ini pelajaran keenam, wasiat kedua Ibnu Handalah yang dinukil dari Nabi SAW. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada kami, orang-orang yang berinfak untuk keperluan kuda seperti orang yang mengulurkan tangannya dengan sedekah, tidak pernah menahannya. Dan ini dimaksud adalah, ada footnote nomor 582, seperti mengembalanya, memberi makan dan minum dan lain-lain. Dan yang dimaksud adalah kuda yang disiapkan untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah keenam. Tentang keutamaan orang yang menambatkan kuda di jalan Allah. Dia memang sengaja membeli kuda, dia memeliharanya, dia merawatnya untuk dipakai berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu bab khusus ya. Ditulis oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau rahimahullah, dan hadisnya banyak disahihkan oleh Syekh Albani tentang masalah memang orang kalau menambatkan kuda di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang melimpah. Mendapatkan pahala yang melimpah. Bahkan kotorannya, makanannya, ya, lari melangkahnya kuda itu semua ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa menjadi penyebab ya hijab atau penyelamat dia dari api neraka. Faedah keenam ya, yang bisa kita ambil potongan paragraf selanjutnya. Kemudian Ibnu Handalah lewat lagi di hadapan kami di hari selanjutnya, maksudnya hari ketiga. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata lagi kepadanya, ucapkanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu. Maka Ibnu Handalah mengatakan, ini faedah ketujuh dari hadis. Ya, ini wasiat yang selanjutnya di hari ketiga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah Khuraim al-Asadi. Andai saja rambutnya tidak gondrong, ya, dan sarungnya tidak isbal. Maka hal itu terdengar oleh Khuraim, sehingga dia segera mengambil pisau lebar yang tajam lalu memotong rambutnya hingga kedua daun telinganya dan meninggikan sarungnya hingga pertengahan betisnya. Ini pelajaran ketujuh dari hadis dan wasiat ketiga Ibnu Handalah kepada Abu Darda dan para muslimin dari Nabi SAW, yaitu tentang larangan untuk isbal. Di sini juga ada penyebutan tentang masalah rambut gondrong, ya. Ada footnote nomor 583 yang dimaksud adalah rambut panjang mencapai pundak dan menutupinya. Maksudnya laki-laki tapi rambutnya sangat panjang mirip perempuan. Ya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan sebenarnya Khuraim al-Asadi itu adalah orang yang baik. Ibadahnya bagus. Tapi sayang, ada sesuatu yang kalau dia perbaiki maka akan baik, sempurna ibadahnya. Yaitu dia tidak gondrong dan tidak isbal. Dari sini maksud gondrong adalah melebihi apa yang Nabi SAW contohkan. Nabi SAW itu rambutnya pernah panjang, tapi sampai ujung kuping atau sampai pundak maksimal. Untuk laki-laki ya. Maka Nabi SAW di sini mengatakan, Khuraim kalau seandainya dia tidak biarkan rambutnya sampai panjang kayak perempuan, ya nanti bisa membuat dia menyerupai perempuan atau bahkan bisa sombong. Dan juga ya tidak isbal, ini saksi bahasan kita, maka dia termasuk orang yang baik. Maka Khuraim pun segera mengeksekusi ya, langsung memotong rambutnya sampai ke pundak saja, ya mencontohi Nabi SAW dan juga memotong pakaiannya. Nah ini pelajaran ketujuh dari hadis, adanya larangan seseorang laki-laki untuk melampaui rambutnya dari pundaknya, ya kalaupun dia mau membiarkan gondrong misalnya. Dan tidak bolehnya isbal. Pelajaran ke-8, ya ini hari keempat, ya wasiat Ibnu Handalah. Kemudian Ibnu Handalah lewat lagi di hari lain, maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepadanya, ucapkanlah satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu. Maka Ibnu Handalah mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian, maka baguskanlah pelana tempat kalian duduk di kendaraan dan baguskanlah pakaian-pakaian kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang berpenampilan bagus yang dikenal di tengah-tengah manusia. Karena Allah tidak menyukai keburukan dan sikap sengaja menjadi buruk. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan, dan kecuali Qais bin Bishr, para ulama berselisih tentang dia thiqah atau dia dhaif, tapi Imam Muslim meriwayatkan darinya. Ini pelajaran ke-8 dari hadis, yaitu hari keempat wasiat Ibnu Handalah kepada Abu Darda dan para tabi'in pada saat itu, agar setiap muslim menjaga penampilannya. Nah ini jadi juga saksi bahasan kita ini, yang menjaga penampilannya. Di sini Nabi SAW mengatakan, nanti kalian akan bertemu dengan saudara-saudara kalian, maksudnya dalam interaksi setiap hari. Kita akan ketemu dengan siapapun. Ya. Maka Nabi SAW bilang, ya,
di sini, baguskanlah pelanah ya tempat kalian duduk, kendaraan kalian yang bagus. Ya. Jangan buat ada celah orang menilai buruk. Baguskan pakaian-pakaian kalian ya, agar kalian menjadi orang-orang yang berpenampilan bagus di tengah-tengah manusia. Karena Allah tidak menyukai keburukan dan sikap sengaja menjadi buruk. Allah tidak suka yang bau, yang berantakan, yang kotor. Ini pelajaran luar biasa. Oleh karena itu setiap muslim harus peduli dengan penampilannya. Rambutnya disisir rapi, bajunya bagus, celananya bagus, sepatunya bagus, semampu dia. Dan juga menjaga kebersihannya. Jadi tidak ada celah di mana orang akan menilai dia negatif. Baik, kita akan masuk teman-teman 3 buah hadis terakhir ya. 803, 804 dan 805. 803 ini berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, izratul muslimi ila nisfis saq. ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. Sarung seorang muslim itu sampai pada pertengahan betisnya dan tidak berdosa pada sarung yang ada di antara itu dan kedua mata kakinya. Tapi apa yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka, dan barang siapa menyeret sarungnya karena sombong maka Allah tidak akan melihat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad sahih. Nah, ini sebuah hadis lagi yang digunakan juga sebagai hujjah atau argumentasi oleh kelompok yang mengatakan isbal atau menutup mata kaki bagi laki-laki haram, sombong atau tidak sombong. Karena kita bisa perhatikan lafaz hadis yang saya bacakan kembali. Kata Nabi SAW, sarung seorang muslim sampai pada pertengahan betis dan tidak berdosa pada sarung yang ada di antara itu dan kedua mata kaki. Jadi perhatikan perkataan Nabi SAW, tidak dosa kalau dia masih di atas mata kaki antara itu dengan pertengahan betisnya. Lalu kata Nabi SAW, tetapi apa yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Sombong atau tidak sombong? Karena terbukti setelahnya ada kata Nabi SAW, dan barang siapa yang menyeret sarungnya sengaja memanjangkannya karena sombong maka Allah tidak akan melihat kepadanya nanti. Jadi jelas sekali lafaz hadisnya, kalau tidak sombong pun kena ancaman di neraka ya. Maka itu sangat tegas. Oleh karena itu seorang muslim harus perhatikan tentang masalah ini, dan lebih baik dia meninggalkan walaupun dia mau cenderung dengan pendapat yang makruh. Tadi sudah kami bahasakan ya, walaupun dalil orang yang mengharamkan lebih banyak, maka lebih baik dia mengambil potongan kedua dari definisi makruh. Karena makruh mengerjakan tidak berdosa tapi meninggalkan dapat pahala. Maka sebagian mulai hari ini kita memperbaiki, dan kita lihat lagi tadi bagaimana Khuraim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, begitu Nabi SAW tegur rambutnya yang gondrong dan celananya atau pakaiannya yang isbal tutup mata kaki, langsung dia ubah dan dia mengeksekusi untuk memotong rambutnya hanya sampai pundak saja, dan juga atau yang lebih ya, dari bawah pundak dipotong sampai ke pundak, dan juga pakaiannya menutup mata kaki dipotong oleh beliau. Baik, kita masuk pelajaran pertama, adanya pakaian terbaik bagi laki-laki itu kalau dari atas ke bawah sampai ke pertengahan betis, dan kalaupun tidak maka dia bisa turunkan, tapi yang penting tidak menutup mata kakinya. Pelajaran kedua, adanya ancaman bagi semua orang yang menutup mata kakinya, sombong atau tidak sombong, dengan api neraka. Dan pelajaran yang ketiga, kalau dia sombong maka akan ada tambahan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Hadis 804 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, marartu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi izari istirkha, faqala ya ibna Umar irfa izarak, farafa'tuhu, thumma qala zid, fazidhu, fama ziltu ataharraha ba'd, faqala ba'dul qaum ila ain, qala ila ansafis saqin. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya pernah melewati Rasulullah SAW sementara sarungku terjulur. Maka beliau bersabda, wahai Abdullah, tinggikanlah sarungmu. Maka saya mengangkatnya. Kemudian beliau berkata, tambah tinggi lagi. Maka saya pun mengangkatnya lagi. Setelah itu saya terus memperhatikannya. Maksudnya saya tidak mau lagi menurunkan. Sebagian orang bertanya, sampai manakah batas yang pada saat itu Anda meninggikan celana atau pakaian Anda? Kata Ibnu Umar, sampai pertengahan betis. Sampai pertengahan betis. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, faedahnya tentang keutamaan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyebutkan atau menjadi penyebab disebutkannya hadis ini. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya pakaian terbaik, pentingnya seseorang guru atau seorang muslim menegur orang lain dengan cara yang santun kalau dia melakukan pelanggaran agama. Di sini Nabi SAW menegur Abdullah bin Umar sebagai seorang guru dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai menutup mata kakinya. Disuruh angkat, ya, diingatkan. Jadi jangan dibiarkan kemungkaran itu terjadi. Dan kalau Anda tidak bisa dengan lisan, dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Pelajaran ketiga adalah adanya afdaliyah atau yang paling afdal bagi pakaian laki-laki itu sampai ke pertengahan betisnya. Ya.
Ada sering saya dengar orang mengatakan, kenapa sih harus mengangkat celana di atas mata kaki? Sepertinya celananya tergantung, cingkrang, dan segala macam istilah yang mereka gunakan. Hati-hati saudaraku dengan kata-kata seperti ini, karena ini Anda seakan-akan sedang menghardik dan menyalahkan apa yang Nabi SAW sarankan. Anda bukan sedang menyerang orang yang sedang Anda tidak suka dengan pakaiannya itu. Tapi Anda sedang menyerang penyampai daripada instruksi itu Rasulullah SAW yang juga menerima langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tidak mau lakukan, maka jangan Anda mengolok-olok orang lain yang sudah melakukan sunnah Nabi SAW. Ini penting sekali. Dan yang unik, kadang-kadang orang seperti ini, dia membahas tentang celana yang naik sedikit di atas mata kaki. Dan itu dipermasalahkan, dianggap itu kampungan, dianggap itu cingkrang, dianggap itu ini dan itu, garis keras atau apalah istilah mereka gunakan. Tapi mereka tidak berbicara dengan orang yang memakai celana sampai di atas betisnya. Misalnya sampai di atas pahanya. Berapa banyak orang yang pakai celana pendek, laki-laki dan perempuan, itu melanggar agama. Kenapa Anda tidak hardik? Itu jelas melanggar agama, gitu kan? Ada orang yang pakai celana lebih pendek lagi. Mungkin sudah seperti tidak pakai celana, tapi subhanallah tidak dihardik. Ada orang yang pakai celana ketat, terbentuk tubuhnya, yang juga tidak dihardik, tidak diingatkan. Padahal itu kemungkaran jelas. Kenapa yang mencontoh sunnah Nabi SAW Anda hardik? Dan kenapa orang yang melanggar agama justru tidak dihardik? Ya, itu jawaban ada di diri Anda tentunya. Baik, kita masuk ke hadis terakhir di dalam bab ini, hadis nomor 805 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawba khuyala lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah." Faqalat Ummu Salamah, "Fa kaifa tasna'u an-nisa'u bidhululihinna." Saya ulangi, bidhululihinna. Ya, saya ulangi dari awal, "Man jarra thawba khuyala lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah." Faqalat Ummu Salamah, "Fa kaifa tasna'u an-nisa'u bidhuyulihinna?" Qala yurkhina shibra. Qalat idan tankashifu aqdamuhunna. Qala fayurkhinahu dhira'an wala yazidna. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata sebagai seorang wanita, apa yang harus diperbuat oleh para wanita pada ujung-ujung pakaiannya? Maka beliau bersabda, mereka menjulurkan satu jengkal, maksudnya di bawah mata kaki, ya supaya tertutup telapak kakinya. Ummu Salamah berkata, kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat. Maka kata Nabi SAW, mereka menjulurkan satu hasta dan tidak boleh lebih daripada itu. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menutup bab kita teman-teman sekalian, dan kita langsung ambil faedahnya. Yang pertama, tentang larangan orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, yaitu bagi laki-laki karena sombong, dan dia akan tidak akan dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat. Sudah kita jelaskan tadi, sombong tidak sombong, pendapat ulama dan juga dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, yang bisa diambil kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau bertanya tentang bagaimana lalu wanita, apakah sama dengan laki-laki, juga harus dibawa di atas mata kaki, bahkan sampai ke pertengahan betis? Kata Nabi SAW, tidak. Kalau laki-laki, kalau perempuan berbeda. Mereka menurunkan justru dari mata kakinya satu jengkal, supaya menutup telapak kaki. Lalu Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu masih kelihatan telapak kakinya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu ulurkanlah satu hasta. Ya, berarti kurang lebih satu siku, itu maksimal. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi tidak boleh juga terlalu berlebihan ya. Seperti baju pengantin, biasa orang-orang non-muslim itu sampai panjang sekali ke belakang, maka itu ya, bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Jadi pelajaran pertama tentang masalah larangan orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, ya, bagi laki-laki di bawah mata kaki, bagi perempuan justru hukumnya ini faedah kedua, itu boleh menurunkan justru di bawah mata kaki, tapi maksimal ukurannya adalah satu hasta. Satu jengkal kalau sudah rasa cukup, oke. Kalau lebih, maka bisa sampai satu hasta. Allahu a'lam. Kedepannya kita akan masuk insyaAllah bab 120, yaitu bab anjuran meninggalkan kemewahan dalam berpakaian sebagai bentuk tawadhu atau merendah. Bagi teman-teman di TikTok, di Instagram, di Facebook, apapun tata cara yang diaturkan oleh masing-masing provider ini, maka Anda bisa ikutin untuk mendukung channel dakwah kami dan juga mendukung semua channel-channel dakwah Islam yang menyampaikan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan terus turun-temurun sehingga akhirnya tersebarlah kebenaran dalam langkah menjalankan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2, potongan ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan tentunya.
Kemudian yang kedua, kami juga mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Yayasan Khalid Basalamah dan ada brandnya Yayasan Sedekah Kreatif atau Sedekah Kreatif. Tujuannya untuk menjadi donatur tetap di semua kegiatan kami dan untuk supaya lebih jelas Anda bisa lihat di medsos Sedekah Kreatif apa saja yang kami lakukan. Anda bisa menghubungi call center di sana untuk menanyakan program dan Anda bisa ikut setiap program yang kami sedang jalankan. Dan yang terakhir, kalau Anda berminat untuk haji dan umrah bersama kami, juga menawarkan agar Anda bergabung bersama kami di Uhud Tour yang Allah amanahkan di pundak kami. Untuk program-program Anda bisa lihat medsos Uhud Tour, Anda bisa lihat paket-paket yang Anda inginkan bersama keluarga, dan bisa kontak call center atau customer service kami untuk menanyakan lebih lanjut program-program yang ada. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.